Sudah detik-detik menuju hari ulang tahun Transmedia nih. Bertahan sampai 17 tahun, itu nggak mudah loh. Salah satu rahasianya, kami selalu menghadirkan tayangan-tayangan inovatif yang selalu terlihat unik dan beda. Berbagai penemuan, teknologi, kerajinan, dan apa saja yang selalu baru dan kekinian. Biar penontonnya makin pinter kan? Episode spesial menjelang ulang tahun Transmedia, Unyil mau kasih produk inovasi ke tengah-tengah kalian nih. Wah, apa saja ya? Saksikan episode hari ini di Inovasi Tanpa Henti. Check it out! Kalau teknologi robot-robot kayak gini sih, udah nggak perlu ditanya deh. Jepang jagonya. Inovasi pembuatan robot selalu berkembang setiap harinya di negeri Sakura ini. Mulai robot yang bisa bantu pekerjaan rumah, robot yang bisa menyetir, sampai yang kayak gini nih. Main rubrik alias kotak puzzle warna-warni. Wih, keren banget kan? Tapi kebanyakan Jepang membuat aneka robot memang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Contoh paling gampang dan banyak ditemui itu robot di dunia industri. Banyak pabrik besar yang menggunakan robot pada proses produksinya. Ciri robot industri ini biasanya berbentuk lengan saja atau disebut arm robot. Tugasnya memegang, memindahkan barang sampai merakit sesuatu. Lama-kelamaan robot dikembangkan mirip tubuh manusia, mulai dari kepala, 2 lengan, dan 2 kaki. Robot jenis ini disebut humanoid. Robot ini mampu berinteraksi dengan peralatan dan lingkungan yang dibuat manusia. Makanya jangan heran deh kalau ada robot yang bisa tampil kayak gini. Kalau di Indonesia ada ojek online yang siap sedia mengantarkan makanan. Di Jepang ada yang lebih canggih nih, namanya Kariro. Kariro adalah robot delivery yang dapat mengantarkan makanan. Jadi gak perlu jauh-jauh datang ke restoran lagi deh. Robot ini juga dilengkapi dengan sensor laser, lampu sorot yang dapat menerangi saat gelap, dan kamera untuk memantau. Dalam sehari robot ini mampu mengantarkan sushi sampai 60 titik. Tenang, gak bakal nyasar deh, karena robot sudah dilengkapi dengan sensor dan kamera untuk navigasi. Wah, canggih banget ya. Waduh, ini di mana nih ya? Mana Pak Oga nggak ngerti cara baca peta lagi. Ya ampun, Pak Oga. Lagi nyari harta karun ya, Pak? Pak Oga bingung nih baca peta. Takut hilang sama nyasar aja, Den. Kalau nyasar kan tinggal nanya aja sama orang, Pak. Pak Oga mana ngerti bahasa Jepang, Den. Bisanya cuma ngomong arigato doang. Terus kita bakal kemon kemana nih, Den? Kita mau ke pabrik robot nih, Pak. Ayo berangkat. Den Unyil, jadi ini robot industri yang lagi dibuat, ya? Iya, betul Pak Oga. Pabrik inilah yang memproduksi bermacam jenis robot industri. Dan uniknya, yang merakit robot, ya robot juga. Robot ini masing-masing bisa mengangkat beban sampai 25 kg, Pak. Jadi kalau bebannya lebih dari itu, otomatis bakal diangkat barengan. Ini lagi dirakit apanya, Den? Kalau ini sih lagi dirakit motor bagian bawahnya. Semua gerakan robotnya sudah saling terkoordinasi, jadi diharapkan sudah minim kesalahan pengerjaan. Nah, kalau yang ini lagi dibikin bagian lengan plus bodinya juga nih. Di sini akan dirakit juga sumbu atau siku-sikunya. Sumbu atau siku yang bakal mempengaruhi banyaknya arah pergerakan robot waktu bergerak nanti. Kalau semuanya dikerjain sama robot, manusianya ngapain dong, Den? Nah, di bagian inilah yang harus ada operatornya, Pak Oga. Yaitu tahapan mekanik, alias dipasang kabelnya kayak gini. Nah, tahap terakhirnya, robot mulai dites drive nih. Caranya ya dicek dan dites kayak gini. Harus dipastikan juga kalau semua komponennya berjalan dengan baik. Jangan sampai bergeraknya nggak sempurna, apalagi sampai konslet. Dan kalau sudah lolos pengujian ini, baru deh robot bisa dipasarkan dan didistribusikan ke beberapa industri.
modal 100 yen bisa makan es krim. Woi, Den Unyil, Pak Oga kan juga pengen. Mana tenggorokan kering ini. Pak Oga mau. Tapi gope dulu, Pak. Duitnya kurang, Pak. Cuma bisa dapat 1. Nah, tuh sudah jadi deh es krimnya. Pak Oga juga pengen es krimnya, Den. Haus bener nih. Pak Oga, itu kan es krim unyil. Aduh, ya, jangan dorong-dorong dong, Pak. Aduh, Den Unyil, parahnya jangan dipentokin dong. Benjol nih. Pak Oga sih. Nah, Pak, jadi ini salah satu robot humanoid buatan pabrik ini, Pak Oga. Robot ini diprogram bisa melayani pengunjung yang mau beli es krim. Modal 100 yen bisa dapat 1 kon es krim vanila ini deh. Jadi jangan ngerebut es unyil lagi ya, Pak. Iya, Den. Maafin Pak Oga ya. Terus ada robot apaan lagi, Den? Nih, ada Pak yang bisa main Rubik's. Namanya IQ Robot. Jadi robot ini diprogram bisa dengan cepat memecahkan kombinasi warna yang ada di Rubik's. Wah, canggih dong. Tapi emangnya robot punya mata, Den? Begini Pak, di dalam kepala robot itu ditanam kamera untuk menganalisa kombinasi warna. Terus hasil analisa ditransfer deh lewat jaringan ke lengan kanan dan kiri. Baru deh robotnya mulai mengotak-atik warna sampai akhirnya bisa selesai dengan benar. Wah, kalau Pak Oga belum tentu bisa secepat itu, Den, nyelesainnya. Nah, kalau yang ini robot apaan, Den? Kalau ini termasuk robot industri, sudah punya 7 siku dan menyerupai tubuh manusia. Lah, emang biasanya ada berapa siku, Den? Kalau robot industri pada umumnya cuma punya 6 siku saja, Pak. Jadi pergerakannya bisa ke banyak arah, mirip kayak manusia. Contohnya kayak robot perakit miniatur mobil ini nih. Tuh, lihat aja Pak, gerakannya cepet banget dan gak salah rakit sama sekali kan? Iya juga tuh, Den. Pak Oga pengen tuh punya gituan di rumah. Enak kali ya, bisa bantuin beres-beres rumah. Pak Oga, itu sih namanya males. Walaupun ada robot, tapi kita tetap harus lebih giat, Pak. Jangan mau kalah sama robot. Den, itu kok dindingnya bisa timbul-timbul gitu? Apaan sih itu, Den? Robot juga ya? Ini namanya Mechatronics Wall, Pak Oga. Jadi ada sekitar 256 motor penggerak yang dipasang. Terus dikombinasi dengan gambar dan musik. Hasilnya keren kayak gini kan, Pak? Iya, Den. Bagus bener ini. Jadi kayak lihat gambar 3 dimensi ya, Den. Alias timbul dari tembok. Den Unyil, katanya bakal ada peragaan di sini. Mana nih, Den? Pak Oga udah penasaran nih. Sebentar lagi, Pak. Nah, itu dia yang mau ngedemoin udah dateng. Jadi yang bakal diperagain ini jenisnya Human Assist Robot, Pak Oga. Robot ini dibuat khusus untuk penyandang disabilitas motorik, khususnya bagian bawah anggota tubuh. Jadi peralatan yang harus dipakai apa aja, Den? Ada beberapa sih, Pak Oga. Mulai dari jam ini yang fungsinya sebagai alat kontrol untuk mengirimkan data ke alat mirip ransel yang dipakai di punggung ini. Terus ada sepatu, penahan kaki dan betis, penahan lutut, penahan dada, dan tongkat penyangga juga. Jadi fungsi robot ini supaya penyandang disabilitas bisa jalan lagi ya, Den ya? Mungkin lebih tepatnya sih robot ini bisa memberikan gerakan pinggul dan lutut yang kuat. Jadi penderita dengan gangguan atau cedera sumsum tulang belakang bisa berdiri tegak, berjalan, berputar dengan bantuan robot ini. Sistem sensor dan jaringan di robot ini dirancang sedemikian rupa, jadi orang yang memakainya bisa merasakan pola jalan kaki yang alami. Oh gitu ya, Den. Iya, Pak. Berarti kita harus bersyukur ya, Den. Masih dikasih anggota tubuh yang baik. Betul banget, Pak Oga. Tapi kita juga harus berterima kasih sama kehadiran teknologi yang bisa memberikan solusi di kehidupan manusia, Pak. Waktunya habis. Siapa berani pertama? Oke, sini tepuk tangan aja dulu. Menjelang ulang tahun Transmedia ke-17, Unyil kasih yang spesial-spesial deh.
habis robot, kita lihat inovasi makanan ringan yang satu ini yuk. Ada yang beda loh. Kalau ke pabrik kan biasanya Unyil cuma ditemenin Melani atau Paoga. Sekarang Unyil bakal ajak teman-teman dari Sekolah Dasar Taman Harapan Kota Malang, Jawa Timur. Asik kan? Bisa mewakili anak-anak Indonesia mengetahui langsung proses pabrik dan gimana proses syuting laptop si Unyil. Wah, gimana ya keseruannya? Buktiin sendiri lewat cerita mereka ya. Let's go! Aduh, alamatnya di mana ya? Yah, kok Unyil mendadak lupa jalan? Ada Paoga tuh. Ya udah, tanya aja deh. Siapa tahu Paoga hafal. Paoga tahu nggak Jalan Terang 7? Pak, Paoga, Pak. Jalan Terang 7. Wah, di mana ya, Den? Kurang paham juga, Pak Oga. Tapi boleh, Den, kalau mau diantar nyari Jalan Terang 7-nya. Tapi ya gope dulu, Den. Ya, belum juga narik. Udah minta ongkos. Ya udah, ayo deh, antar ya Pak. Tapi nggak pakai nyasar ya. Tunggu. Perasaan Unyil kok jalannya jauh banget ya? Hah? Loh, ya ini sih tempat Paoga mangkal tadi. Gimana sih Pak? Kok dibawa ke sini lagi? Itu, Den, jalan yang Den Unyil cari. Aduh, Unyil ditipu nih. Masa dibawa muter-muter dulu sih? Lah, Den, bayar dulu, Den. Paoga. Halo Unyil. Kenalan lagi dong. Kalau kamu siapa namanya? Halo, nama aku Alicia Clarence, biasa dipanggil Alice. Cita-citaku menjadi desainer. Halo, nama aku Anastasia Cynthia Dewi, biasa dipanggil Cynthia. Cita-citaku menjadi atlet basket. Halo, nama aku Franciscus Divo Marcelino Prasetya, biasa dipanggil Marcel. Cita-citaku menjadi seorang polisi. Nah, sudah kenalan kan sama teman-teman Unyil? Mereka ini yang berhasil terpilih dalam proses casting loh. Untuk mengajak teman-teman Unyil liputan, Unyil biasanya melakukan casting alias audisi, mendatangi sekolah, dan menguji kepercayaan diri serta keberanian mereka tampil di depan kamera. Ayo, gimana perasaan kalian? Kasih tahu dong. Di sekolah kemarin ada casting buat laptop si Unyil. Kemarin waktu casting kakak-kakaknya bilang mau diajak kemana sih? Pabrik snack jagung. Kalian pengen emangnya mau ikut? Pengen Kenapa pengen? supaya tahu gimana cara membuat film. snack dari jagung. Ya, pabrik itu besar, banyak alat-alat yang besar. Wah, semangat banget ya. Unyil jadi seneng kan punya teman liputan. Ya udah, sekarang intip keseruan proses castingnya yuk. Itu kita disuruh pengenalan diri, kayak namamu siapa, dipanggil siapa, umur berapa, kelas berapa, terus hobi sama cita-cita, sama kita suruh cerita sesuatu. Takut gak semuanya? Enggak sih, biasa. Grogi kenapa? Takut salah ngomong. Masa sih? Semangat, Paul! Kenapa kok semangat? Emang kalian pengen terpilih biar apa? Ya, biar bisa ke pabrik. Pabriknya. Proses pembuatan, proses syuting Unyil. Waktu teman-teman Terus cerita, teman-teman cerita, waktu tes ekspresi. Ya, tes ekspresi, Mana terus makanya ekspresi yang terus suruh mukanya gimana sih? Cynthia mukanya Iya. gimana ya? Ya, waktu itu ada temenku yang nggak ngapa-ngapain sih. Cuma nanti kalau dilihatin matanya jadi lucu. Nah, seru kan proses castingnya? Kalian yang di rumah mau ikutan juga nggak? Ya udah, tunggu Unyil ke daerah kalian ya. Biar nggak lama, yuk kita mulai liputannya. Kali ini Unyil ajak mereka ke pabrik makanan ringan berbahan jagung. Makanan ini sehat loh. Mau tahu kenapa? Tonton yuk. Pertama sih disambut sama suruh pakai seragam dan penutup rambut. Penutup rambut sama
kita nggak pakai masker kan? Enggak, kita nggak pakai masker, nggak pakai sapu tangan. Terus kalian ada yang nanya nggak ke ibunya kenapa? Ada sih Cynthia sama Marcel. Pakai penutup kepala. Sama kenapa harus pakai seragam sih? Terus apa kata ibunya? Ya kata ibunya karena ini ruang produksi, kalau rambutnya nggak ditutupin nanti kalau rontok kan mencampur dengan makanan. Tapi Marcel pakai bajunya kebesaran. Kenapa emang ya? Bajunya Marcel. Bajunya Marcel harusnya kan pendek. Lengan pendek jadi lengan Jadi panjang. lengan panjang. Yang harusnya Bajunya seru tuh jadi rok. Marcel lucu banget sih. Sekarang lihat proses pertamanya nih. Pencampuran bahan baku beras jagung dengan air. Tujuannya menambah kelembapan dan beras jagung gampang diolah deh. Ada mesin apa sih itu namanya? Ya, pokoknya kayak penggiling. Ya semacam menggiling, jagungnya dimasukin ke situ sama air secukupnya lalu diputar-putar. Udah lembab, dimasukkan ke tempat penampung yang ada di mesin itu. Lalu nanti mesin itu secara otomatis akan mengeluarkan beberapa jagung itu. Lalu dipres selama beberapa detik dengan suhu 240 derajat. Lalu akan di saat jagungnya akan pop seperti itu, mesin yang mengepres tadi akan diangkat ke atas. Iya, betul banget tuh. Katanya ini makanan ringan sehat. Tahu nggak kenapa? Wah, bedanya apa ya sama makanan ringan lainnya? Ya bedanya sama snack jagung yang lain. Kalau yang lain itu biasanya digoreng. Kalau snack jagung yang ini nggak digoreng, cuma kayak popcorn dipanasin sampai begitu. Nah, kalau sudah, kita ke proses selanjutnya ya. Yang jelek, Terus dialirkan ke oven, lalu sambil dipilih yang bentuknya jelek yang dibuang. bentuknya jelek dibuang. Iya. Iya. Ya. Kalau misalnya Nanti- sudah dibuang bisa dibuat makanan ternak katanya. Yap, itu namanya proses sortir Cynthia. Ratusan kilogram cemilan jagung yang dihasilkan harus dipilih-pilih lagi biar sesuai standar pabrik. Kalian gak ngiler mau nyobain? Kalian udah ngicip nggak di sana? Ya, sebelum di oven itu kita cobain, setelah di oven kita cobain, dan setelah dibumbuin kita cobain cobain juga. Ya yang belum dikasih itu ya enak, cuman nggak ada rasanya. Cuma kayak makan jagung biasa. Yang sudah dibumbuin rasanya enak. Terus kamu ngambil lagi ya? Iya. Kamu ngambil, kenapa kamu pengen ngambil itu? Ya nggak apa-apa, enak aja nih. Jadi pengen ngambil terus. Yang sudah di oven itu cuma crispy doang, nggak ada rasa. Nggak ada rasa. Cuman ya tapi Kalau setelah Tapi kalau yang udah dibumbuin itu ada kan ada rasa-rasa rasanya. Sabar dulu. Sebelum kita proses lebih lanjut, kalian mau tahu nggak gimana Unyil dan kawan-kawan bisa muncul di televisi? Kira itu waktu Unyil di TV itu kan digeriin pakai benang dari atas gitu ya. Ternyata waktu udah lihat bagaimana proses syutingnya tuh pakai tangan like this. Itu yang dari ini buat kepala, ini kan dua buat tangan. Syutingnya cepet apa lama? ya, Lumayan lama sih. menit itu kata kameramennya itu dia ngambilnya gambarnya 1 jam. Yang kemarin aku lihat itu cuma ada Unyil sama Pak Oka. Terus yang mainin 2 orang sih. Yang kakak kameramennya cuma bantuin gerakin si Unyil sama Kak Dalang. Kak Dalang betulin Pak Oka. Lucu nggak sih pas kalian nonton? Lucu yang waktu Pak Oga disiram pakai jagung. Waktu syuting Unyil sih aku bantuin ngedipin mata Pak Oga. Ini nih enaknya jalan bareng Den Unyil. Makan gratis melulu. Ya, Pak Oga udah ngilang lagi aja. Pasti lagi celingak-celinguk cari makanan deh. Aduh, Waduh, aduh. Pak Oga, maaf Pak, Unyil nggak sengaja. Ya Den, Pak Oga emang jarang mandi. Tapi nggak disiram pakai beras jagung juga kali. Lagian Pak Oga kenapa di situ sih? Bilang mau bantuin Unyil,
malah ngilang. Kalian sudah tahu kan semua tentang proses liputan di lapangan? Nah, kalau tentang profesi kameramen dan reporternya, apa yang kalian tahu? Pengen nggak kayak kakaknya? Enggak, Pingin. aku nggak pengen. Kenapa nggak pengen? Ya ruwet aja, alatnya banyak susah. Seru lah, kamu bisa keliling dunia loh. Aku juga suka acaranya laptop si Unyil itu, kayak si Unyil ini kayak keliling dunia gitu. Kak reporternya itu katanya kalau misalnya kalian menjadi reporter harus kepo, habis itu harus bisa ngumpulkan data-data gitu. Jadi nanti kalau misalnya udah tanya ke orang gitu, datanya ntar dikumpulkan dibuat naskah. Akhirnya selesai juga kita. Makanan ringan jagungnya dikemas dulu yuk. Isi nitrogen juga ya, biar kemasan mengembung. Dari pabrik ini, apa sih yang paling bikin kalian berkesan? Mesin yang paling aku suka sih mesin packing ya. Soalnya unik, habis itu bisa nampung snack banyak gitu. Ya aku baru tahu kalau ternyata di kemasannya itu dikasih nitrogen supaya cemilannya nggak gampang rusak dan awet. Berbeda sama camilan lain yang digoreng, snack jagung ini rendah lemak loh karena melalui proses pemanasan. Selain itu, makan jagung kan memang baik untuk kesehatan. Selain kandungan karbohidrat, vitamin A dan mineral, zat antioksidan pada jagung sangat baik untuk kesehatan. Keren kan? Oh iya, ceritain dong perasaan kalian habis Unyil ajak-ajak liputan langsung ke pabrik. Nah dong, Marcel, apa rasanya di sana? Ya panas, terus gitu penutup rambut, seragamnya nggak boleh dilepas. Rasain waktu itu haus, kepanasan kan sumuk. Habis itu, tapi ya juga excited sih. Senangnya Unyil bisa berbagi pengalaman dengan teman-teman. Buat teman-teman di rumah, tungguin Unyil ya. Siapa tahu nanti bisa main bareng kalian juga. Unyil sudah siapin nih keseruan-keseruan selanjutnya. Jadi bersiap ya.